Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solehah, apa kabarnya semua? Miss Ine doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kembali lagi dengan Miss Ine dalam pembelajaran tematik. Miss Ine akan melanjutkan pembelajaran Miss Budi yang kemarin, yaitu subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and the most merciful. Amin. Silahkan Ananda yang soleh dan solehah dibuka bukunya halaman 68. Sudah dibuka bukunya halaman 68. Di sini ada kegiatan ayo menulis. Pagi ini turun hujan. Nina berangkat ke sekolah memakai jas hujan dan sepatu boot. Sampai di sekolah, Nina melepas jas hujannya dan jas hujan digantung di luar kelas. Nina mengganti sepatu boot dengan sepatu sekolah. Sepatu boot diletakkan di rak sepatu, semua barang diletakkan di tempatnya. Kelas pun tetap bersih dan rapi. Tuliskan kalimat pujian untuk sikap Nina tersebut. Wah, Nina. Nina apa? Wah, Nina rajin sekali menata sepatunya di rak sepatu. Atau yang lainnya, wah, Nina hebat sekali bisa menyimpan sepatunya di rak sepatu. Itulah kalimat pujian yang cocok atau untuk sikap Nina tersebut. Lalu kemudian kita lanjutkan ke bagian ayo mencoba. Nina memerlukan waktu yang lebih lama untuk memakai sepatu sekolah dibandingkan melepas sepatu boot. Lamanya suatu kegiatan dapat diukur. Ayo mengukur lama kegiatan dengan tepuk tangan. Nah, temanmu akan menggambar lingkaran. Mulailah tepuk tangan perlahan hingga temanmu selesai menggambar 10 lingkaran. Berapa tepukan yang diperlukan temanmu untuk menggambar 10 lingkaran? Nah, kalian bisa melakukan ini bersama ibu di rumah. Ibu yang menggambar lingkarannya, lalu kalian yang bertepuk tangan, ataupun sebaliknya. Ibu kalian yang menggambar lingkarannya atau ibu yang bertepuk tangan. Nah, setelah itu kalian tentukan berapa tepukan yang diperlukan untuk menggambar 10 lingkaran, ditulis di tanda tanya ya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu siapakah yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk menggambar 10 lingkaran. Nah, setelah itu kalian bandingkan siapa yang lebih lama menggambar 10 lingkaran tersebut, kamu atau ibu kamu yang memerlukan waktu yang lebih lama dalam menggambar 10 lingkaran. Lakukan bersama ibu di rumah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian ayo berlatih halaman 69. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Tuliskan kalimat pujian yang tepat sesuai gambar di bawah ini. Ayo masuk kelas dengan tertib. Nah, bagaimana kalimat pujiannya? Wah, teman-teman hebat sekali bisa berbaris dengan rapi. Atau wah, teman-teman hebat sekali bisa masuk kelas dengan tertib.
Lalu gambar kedua. Mari ku bantu berdiri Lani. Nah, Nina dan temannya hebat sekali. Mohon maaf. Wah, Nina dan temannya baik sekali. Sudah membantu Lani yang terjatuh. Wah, Nina dan temannya baik sekali. Sudah membantu Lani yang terjatuh. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Nina, Deli, dan Lani berlomba lari. Made menghitung waktu dengan berhitung. Nina sampai di garis finish pada hitungan ke-15. Deli sampai di garis finish pada hitungan ke-12. Lani sampai di garis finish pada hitungan ke-14. Siapakah yang berlari paling cepat? Berarti yang hitungannya paling sedikit siapa? Deli. Lalu, siapakah yang berlari paling lambat dari Lani? Yang larinya paling lambat dari Lani yang hitungannya paling banyak, yaitu siapa? Nina. Setelah itu, urutan nama anak dari yang paling cepat berlari adalah yang paling cepat larinya siapa? Dari yang angkanya paling sedikit atau paling kecil. Deli, Lani, Nina. Misina ulangi, yang urutan larinya paling cepat yaitu Deli, Lani, dan Nina. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, itulah pembahasan halaman 69 mengenai ayo berlatih. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran 6, yaitu halaman 70. Ananda yang soleh dan soleha, silahkan buka halaman 70-nya ya. Pada pembelajaran 6 ada kegiatan ayo membaca. Petani mulai menanam padi pada musim hujan. Tanaman padi yang sudah tua kemudian dipanen dan diambil bijinya. Lalu biji padi dijemur di bawah sinar matahari. Biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Beras akan dimasak menjadi nasi. Ayo urutkan gambar-gambar berikut agar membentuk sebuah cerita. Urutkan dengan angka, tulislah kalimat yang sesuai di bawah gambar. Yang mana dulu nih yang kita tulis? Nomor 1, yaitu gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, petani menanam padi. Ditulis angka 1 pada gambar ketiga yang ada petani sedang menanam padi. Ditulis di kotaknya angka 1, di bawahnya ditulis petani menanam padi. Lalu yang kedua adalah gambar yang pertama. Tulis angka 2 pada gambar petani yang sedang mengeringkan biji padi. Kita tulis di bawahnya, di dalam kotak angka 2, lalu di bawahnya lagi, petani menjemur biji padi. Lalu selanjutnya nomor 3 ada gambar agen beras. Ada gambar agen beras.
Nih, gambar yang ini kita tulis angka 3. Ibu membeli beras dari agen beras. Lalu yang keempat adalah gambar yang ibu memasak nasi. Nih, kasih angka 4 di gambar ibu sedang memasak nasi. Lalu ditulis di bawahnya, ibu sedang memasak nasi. Kemudian yang terakhir adalah nih, nomor 5. Nina dan keluarga bisa menikmati nasi bersama-sama. Ya, Nina dan keluarganya menikmati nasi bersama-sama. Itu nomor 5. Kita lanjutkan pembelajarannya pada halaman 71. Setelah selesai, bacakan kalimat sesuai urutan gambar, berikan pujian kepada temanmu yang membacakan cerita dengan baik. Jika temanmu memuji ceritamu, ucapkan terima kasih. Untuk yang ini kita skip karena kita sedang belajar atau pembelajaran di rumah. Kita lanjutkan ke bagian ayo mencoba. Nina dan Adi makan siang bersama. Nina selesai makan lebih cepat dari Adi. Adi makan lebih lama dari Nina. Kita dapat mengukur lamanya suatu kegiatan, misalnya dengan berhitung. Ayo mengukur waktu dengan berhitung. Buatlah kelompok bersama 3 temanmu. 1 siswa berhitung, siswa lainnya melakukan kegiatan yang ada pada tabel berikut. Catatlah pada hitungan keberapa kamu selesai melakukan setiap kegiatan. Tuliskan hasil kegiatanmu pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel kegiatan. Nanti kalian boleh bekerja sama dengan anggota keluarga di rumah, yaitu menggambar bunga, menulis nama lengkap, berapa hitungan, lalu berjalan dari bangku ke pintu rumah saja. Posisi kamu duduk sampai ke pintu rumah, berapa hitungan, lalu membuat perahu dari kertas, berapa hitungan, menyanyikan lagu pelangi berapa hitungan, menulis alamat tempat tinggal berapa hitungan, menggambar 10 persegi panjang berapa hitungan. Silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing bersama anggota keluarga. Nah, di sini ada lakukan permainan dengan jujur. Nah, siapakah yang paling cepat menggambar bunga? Siapakah yang paling lama menulis nama lengkap? Yang ini tidak usah dikerjakan saja ya. Kalau misalnya anggota keluarganya tidak cukup, misalnya kalian hanya mempraktekkan bersama ibu, tidak usah diisi. Namun jika ada anggota keluarga lainnya menghitung secara bersama-sama, menggambar bunga, menulis nama lengkap, kalian bisa menjawab pertanyaan 1 sampai 4 yang ada pada halaman 72. Namun jika dikerjakan berdua bersama ibu, pertanyaan nomor 1 sampai 4 ini tidak usah dikerjakan. Nah, di sini ada ayo bercerita. Bagaimana suasana makan di keluargamu? Apakah semua anggota keluarga mematuhi aturan makan? Misalnya, bagaimana suasana makan bersama keluargamu? Menyenangkan dan tertib. Apakah semua anggota keluarga mematuhi aturan makan? Jika iya, tulis iya. Jika tidak, tulis tidak. Dilanjutkan ke bagian ayo mengamati. Perhatikan 2 gambar berikut. Gambar yang pertama, ada ilustrasi bacaan nasi ini cukup untukku. Aku akan menghabiskan nasi ini.
Dan gambar yang kedua, aku tidak suka makanan ini, aku tidak mau menghabiskan makanan ini. Nah, menurut kalian manakah sikap mematuhi aturan ketika makan? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Silahkan diisi pada kalimat tanda tanya yang pertama. Mengapa kita sebaiknya tidak menyisakan makanan yang sudah diambil? Nah, karena makanan yang sudah diambil jika tidak dimakan akan mubazir atau terbuang sia-sia. Ya, silakan diisi di tanda tanya. Mengapa kita sebaiknya tidak menyisakan makanan yang sudah diambil? Karena makanan yang sudah diambil jika tidak dihabiskan akan mubazir dan terbuang sia-sia, ya. Itulah pembahasan di halaman 72 mengenai kedua gambar tersebut. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke halaman 73. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Tuliskan kalimat pujian sesuai cerita berikut. Bagian A, cerita yang dibacakan Nina sungguh menarik. Kalimat pujiannya, wah, Nina. Wah, cerita yang dibacakan Nina bagus sekali. Bagian B, Tony berani membacakan cerita di depan kelas. Kalimat pujiannya, wah, Tony hebat, sudah berani membacakan cerita di depan kelas. Lalu kita lanjutkan pada soal nomor 2. Tuliskan contoh kegiatan yang lebih lama dari kegiatan pada gambar berikut. Tuliskan contoh kegiatan yang lebih lama dari kegiatan pada gambar berikut. Kegiatan apa saja yang lebih lama dari gambar berikut? Yang pertama ada gambar Deli sedang belajar di rumah. Kegiatan yang lebih lama dari belajar di rumah yaitu belajar di sekolah. Lalu gambar kedua ada kegiatan Tony sedang menggosok gigi. Kegiatan yang lebih lama dari menggosok gigi yaitu makan. Dan ketiga ada gambar Tony dan rekan-rekannya sedang bermain sepak bola. Kegiatan yang lebih lama dari bermain sepak bola adalah tidur. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tuliskan akibat sikap anak pada cerita berikut. Udin dan Dito sedang makan bersama. Udin dan Dito bercerita sambil makan. Kadang-kadang mereka tertawa terbahak-bahak. Akibatnya apa? Akibatnya Udin dan Dito akan tersedak. Silakan. Akibatnya Udin dan Dito akan tersedak makanan, ya. Itulah pembahasan pada halaman 73 yaitu mengenai ayo berlatih. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai menghitung lamanya suatu kegiatan, bisa dengan cara hitungan, bisa juga dengan cara bertepuk tangan. Kita juga sudah belajar mengenai urutan biji padi sehingga menjadi nasi. Setelah itu kita juga sudah bisa membandingkan mana kegiatan yang sebentar dan mana kegiatan yang berlangsung lama. Ananda yang soleh dan soleha, Miss Ine cukupkan pembelajaran hari ini mengenai pembelajaran tematik halaman 68 sampai 73.
Kurang lebihnya Miss Ine mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Kalian bisa tanyakan langsung ke Miss Ine lewat japri, atau kalian bisa mengulang-ulang videonya dengan memutar ke belakang atau men-skip terlebih dahulu. Miss Ine akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap berada di rumah, lalu tetap bersemangat belajar. Wassalamualaikum.